masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 1 orang tewas dan 7 orang penumpang mengalami luka-luka dalam tabrakan antara truk dengan angkot di Kabupaten Sukabumi. 2 orang pelaku begal sepeda motor sadis yang menewaskan korbannya di Ciampea, Kabupaten Bogor, dibekuk polisi. Ratusan nelayan di Pantura Subang tak bisa melaut akibat masih kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar. Seorang remaja mengalami luka sabetan senjata tajam cukup parah akibat tawuran di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Warga sekitar tidak berani melerai karena para remaja menggunakan aneka senjata tajam. Remaja ini menahan rasa sakit akibat luka bacok senjata tajam yang cukup parah pada bagian kaki dan tangan. Ia terluka akibat tawuran di Jalan Cikahuripan Bojong, Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Sang remaja mendapat perawatan di RSUD Cilengsi. Saat terjadi tawuran, mereka saling serang menggunakan senjata tajam. Warga sekitar tak ada yang berani melalainya karena para remaja menggunakan senjata tajam celurit berbagai jenis. Memang informasi yang kami dapat, mereka sudah janjian, termasuk korban di sana juga sudah janjian. Untuk saat ini korban masih dalam pengobatan, dan untuk laporan resmi sendiri dari pihak keluarga korban sampai saat ini belum membuat. Namun kami sudah berupaya melakukan penyelidikan dulu, memintai keterangan awal lah dari saksi-saksi yang di lingkungan sekitar untuk mencari titik terang terkait tawuran tersebut. Polisi berharap orang tua membantu memperketat pengawasan terhadap anaknya. Polisi pun akan semakin gencar melakukan patroli rutin di wilayah rawan tawuran. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. 2 orang pelaku begal sepeda motor sadis yang menewaskan korbannya di Ciampea, Kabupaten Bogor, dibekuk polisi. Ternyata peristiwa ini bermotif dendam karena pelaku sakit hati karena terus ditagih utangnya. Polisi membekuk AJ dan MD alias Rian, eksekutor pembunuhan berencana sekaligus begal sepeda motor milik korban yang tewas bernama Iwan Irawan. Peristiwa terjadi pada 30 September lalu di Desa Cihideng Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Istri korban pun datang dan menjumpai suaminya bernama Iman sudah bersimbah darah. Awalnya diduga kasus ini adalah korban begal. Setelah hampir 2 pekan, polisi yang melakukan penyelidikan akhirnya disimpulkan kejadian bukan begal murni, tetapi karena ada peristiwa pribadi yang menyangkut dendam. Sugandi yang mempunyai utang 8 juta rupiah kepada korban merasa sakit hati, lalu menyuruh 2 orang pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Polisi pun berhasil meringkus pelaku AJ dan MD alias Rian. Peristiwa itu sebelumnya telah direncanakan beberapa kali oleh para pelaku. Jadi mereka sudah merencanakan beberapa kali, namun baru dilakukan eksekusinya pada tanggal 30 September tersebut. Motif yang didapat dari hasil keterangan pemeriksaan sampai saat ini adalah faktor dendam dan sakit hati terhadap korban. Otak pelaku Sugandi yang merasa panik karena dikejar polisi akhirnya bunuh diri dengan cara gantung diri pada 11 Oktober 2024 lalu. Sementara polisi mengenakan pasal pembunuhan pada kedua pelaku dengan ancaman hukuman mati dan atau seumur hidup. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang ibu dan anaknya ditemukan tewas di rumahnya di Kabupaten Karawang. Warga menemukan tali di leher sang ibu dan anaknya. Sementara anak bungsunya ditemukan selamat. Persoalan keluarga diduga melatar belakangi tewasnya ibu dan anak ini. Warga perumahan Palumbon Sari Asri, Kelurahan Palumbon Sari, Karawang, digegerkan oleh berita tewasnya ibu dan anaknya berusia 6 tahun. Keduanya ditemukan tewas dengan tali di lehernya.
Anak bungsunya yang masih berusia 4 tahun selamat. Diduga korban sempat cekcok dengan suaminya karena masalah dugaan perselingkuhan sang suami. Ya menurut suaminya cekcok sih. Menurut suaminya karena mungkin kecemburuan istrinya, adik saya. Ada di tempat jualannya ada perempuan terus yang nemenin suaminya. Itu doang yang saya tahu. Orangnya baik, nggak tertutup lah sama nggak kayak ibu yang lain sering pukul, dia nggak. Ramah bu ya? Dia ramah, nganter sekolah pulang udah di rumah, terus nganter les udah dia mah. Gitu aja. Kegiatannya sebelah itu. Cuman nggak terlalu bersosialisasi gitu. Polisi masih mendalami apa penyebab ibu dan anak ini tewas di dalam rumahnya sendiri. Syamsiun Nursyam melaporkan dari Karawang. Maling tidak kenal tempat dalam melakukan aksinya. Sekolah SD Negeri Kelapa Nunggal 01 Kabupaten Bogor dibobol maling. Barang-barang pendidikan seperti laptop, proyektor, hingga kamera raib dibawa kabur. Seorang pria dengan tenang memeriksa satu persatu meja guru di SD Kelapa Nunggal 1, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Dalam rekaman kamera pengawas, lemari brankas coba dibobol. Pelaku membawa kabur sejumlah barang elektronik seperti kamera, laptop, hingga proyektor. Informasinya itu ada berupa laptop, proyektor, dan ada buku tabungan. Oke, itu dari rekaman CCTV sendiri sejauh ini berapa orang bu yang terlihat terduga pelaku? Yang terlihat terduga 1 orang ya, namun dari CCTV sendiri tidak terlalu jelas, jadi butuh penyelidikan lebih lanjut lagi. Pihak sekolah mengaku mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Bawaslu Kota Tasikmalaya menyelenggarakan deklarasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang melibatkan para ASN di Dinas Pemkot Tasikmalaya, camat hingga kelurahan. Deklarasi netralitas ASN dilakukan untuk mencegah keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu calon saat pilkada mendatang. Selain dengan pernyataan sikap serta membubuhkan tanda tangan, para peserta pun diberikan arahan mengenai hal-hal yang dilarang, apalagi penggunaan simbol di media sosial yang sering dilakukan tanpa disadari dampaknya negatif. Ini tujuannya adalah sosialisasikan terkait regulasi agar para ASN ini untuk tidak terlibat kampanye ataupun kegiatan apapun terkait dengan pasangan calon wali kota ataupun juga calon wakil gubernur dan wakil gubernur. Regulasinya tentang apa? Tentu di Undang-Undang Pilkada, misalnya di pasal 71 dan 72 itu sudah jelas para aparatur sipil negara ini tidak boleh dilibatkan dan tidak boleh melibatkan diri. Kalau memang nanti kita menemukan ataupun ada laporan dari masyarakat, tentu kita akan tangani, kita akan kaji apakah itu masuk, apakah itu sanksi pidana, masuknya ke dugaan pelanggaran pidana atau ke pelanggaran kode etik ASN. Kalau pelanggaran kode etik ASN tentu kita akan rekomendasikan ke BKN. Sementara paslon nomor urut 1, Acep dan Gita melakukan kampanye di Kota Bogor. Ratusan kader PKB mendengarkan program unggulan yang ditawarkan Acep dan Gita. Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghadiri kampanye Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina di Kota Bogor Sabtu sore. Paslon nomor urut 1 memaparkan sejumlah program prioritas seperti intensif serta asuransi kesehatan bagi guru ngaji, menjanjikan beasiswa dari SD hingga SMA. Kegiatan-kegiatan seperti ini juga jumpa dengan kegiatan-kegiatan lain dalam pengertian kami berkunjung ke pondok pesantren, kemudian ke pimpinan partai pesantren dan juga pimpinan ormas-ormas yang ada di Jawa Barat dalam rangka kebersamaan, kebersatuan dalam rangka sukses yang akan datang.
Paslon dengan tagline Jawa Barat Bahagia berharap di Kota Bogor akan mendapatkan suara maksimal. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Calon Gubernur nomor urut 3 Ahmad Syaiqo melakukan kampanye di Kabupaten Sumedang. Syaiqo mendengarkan aspirasi dan memaparkan beberapa program untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Calon Gubernur Ahmad Syaiqo mengisi agenda kampanye Pilkada 2024 dengan mengunjungi Kabupaten Sumedang pada Sabtu siang. Syaiqo berdialog dengan seratusan orang tokoh serta para pendukungnya. Berbagai permasalahan yang mencuat diantaranya masalah pengangguran dan infrastruktur kesehatan. Pasangan nomor urut 3 ini menjanjikan akan membuka sebanyak 3 juta lapangan pekerjaan baru. Yaitu masalah program penuntasan anak muda yang menganggur. Tentunya perlu tadi memperbanyak lapangan kerja. Memang kita janjikan, kami menjanjikan 3 juta lapangan kerja se-Jawa Barat. Tentu ini menjadi program yang prioritas karena dari sini akan mampu menyerap tadi. Jangan sampai ke depan hanya ada anak-anak yang kemudian harus mencari-cari, meminta-minta di perempatan-perempatan jalan. Bagian dari solusinya saya kira memperbanyak pekerjaan-pekerjaan lapangan kerja. Syaiqo pun menargetkan untuk Sumedang dapat meraup lebih dari 50% suara. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Cagup dari nomor urut 4, Deddy Mulyadi menargetkan perolehan 80% suara di wilayah Kabupaten Bandung. Deddy yang berpasangan dengan Erwan Setiawan mendapat dukungan dari ratusan sopir angkot. Dengan semangat, para supir angkot ini menempelkan stiker besar dukungan pada pasangan Deddy Erwan dalam pilkada mendatang. Para sopir jurusan Soreang Lewi Panjang dan Soreang Banjaran bergabung dengan para relawan Deddy Mulyadi menghadiri konsolidasi dengan ratusan kader Partai Gerindra di kawasan Kopo. Pasangan nomor urut 4 ini optimis akan memperoleh 80% suara pada pilkada serentak nanti. Sekaligus juga menyampaikan hal-hal teknis yang akan dilakukan ke depan, khususnya pembangunan di Kabupaten Bandung. Mengintegrasikan transportasi, kemudian melakukan perubahan tata ruang, menata ruang lingkup Bandung yang indah, dikembalikan kembali lagi pada jati diri asalnya, meningkatkan kebersihan termasuk ke depan perencanaan pembangunan PLTS, pembangkit listrik tenaga sampah. Deddy Mulyadi berharap partai pendukung tetap solid untuk menjaga suara dalam pilkada mendatang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung.